Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Patriaji dengan NIM 20201037031197 dari kelas Sistem Operasi G. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3, yaitu manajemen proses. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berapa total instruksi pada masing-masing proses? Di sini terdapat 3 proses, yaitu proses A, proses B, dan proses C. Untuk proses A terdapat 12 alamat, proses B terdapat 4 alamat, dan proses C terdapat 12 alamat. Untuk setiap alamatnya, di sini terdapat 2 instruksi. Satu instruksi pada siklus fetch dan satu instruksi pada siklus execute. Jadi, proses A memiliki 24 instruksi, yaitu 12 instruksi pada siklus fetch dan 12 instruksi pada siklus execute. Dan proses B memiliki 8 instruksi, yaitu 4 instruksi pada siklus fetch dan 4 instruksi pada siklus execute. Proses C memiliki 24 instruksi, yaitu 12 instruksi pada siklus fetch dan 12 instruksi pada siklus execute. Kemudian pertanyaan kedua, berapa banyak instruksi yang diproses pada siklus fetch dilakukan pada masing-masing proses? Jelaskan. Seperti pada jawaban pertanyaan pertama, pada siklus fetch, proses A memiliki 12 instruksi, proses B memiliki 4 instruksi, proses C memiliki 12 instruksi. Hal ini dikarenakan setiap satu alamat memiliki satu instruksi pada fetch stage dan satu instruksi pada execute stage. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan dispatcher dan dispatch latency? Kenapa hal tersebut harus dilakukan pada saat manajemen proses berlangsung? Jelaskan. Di sini, dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol pada CPU terhadap proses yang dipilih dengan short-term scheduling. Sedangkan dispatch latency adalah waktu yang dibutuhkan dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai menjalankan proses yang lain. Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Hal ini harus dilakukan pada saat manajemen proses berlangsung, karena setiap instruksi pada proses harus dieksekusi bergantian. Untuk itulah dispatcher digunakan untuk berpindah dari suatu proses ke proses lain. Proses ini harus dilakukan secepat mungkin. Kemudian pertanyaan yang keempat, berapa total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan eksekusi 3 proses tersebut? Lihat slide 1, jelaskan. Berdasarkan pada video materi yang telah diberikan, di sini diasumsikan OS atau operating system mengizinkan melakukan 6 eksekusi setiap siklus instruksinya, dan setiap siklusnya itu membutuhkan waktu 6 detik, serta dispatch latency juga 6 detik. Sehingga, seperti gambar yang ditunjukkan di samping, 6 instruksi pertama dari proses A dieksekusi yang membutuhkan waktu 6 second. Setelah itu timeout dan dispatcher menjalankan prosesnya lagi yang mengeksekusi 6 instruksi sebelum memindahkan proses ke proses B. Di sini dispatcher memasukkan alamat awal yaitu 100. Di sini juga membutuhkan waktu 6 second. Setelah itu, keempat instruksi dari proses B dieksekusi yang membutuhkan waktu 4 second. Setelah keempat instruksi ini dijalankan, terdapat IO request yang mengharuskan untuk menunggu. Oleh karena itu, prosesor berhenti mengeksekusi proses B dan melanjutkan ke proses C yang dimulai dengan dispatcher mengambil alamat awal lagi yang membutuhkan waktu 6 second. Kemudian proses C dilakukan yang terdapat 6 instruksi yang membutuhkan waktu 6 second juga. Setelah timeout, proses kembali ke proses A yang dimulai dari dispatcher lagi mengambil alamat awal 100 hingga 105, membutuhkan waktu 6 second juga. Kemudian proses A terdapat 6 instruksi juga yang membutuhkan waktu 6 second juga. Ketika proses A selesai, proses B masih menunggu operasi I/O selesai, sehingga proses B dilewati dan operator melanjutkan ke proses C. Di sini dispatcher mengambil alamat awal lagi yang membutuhkan waktu 6 second dan proses C dijalankan atau dieksekusi membutuhkan 6 second juga. Jadi, waktu yang dibutuhkan itu totalnya yaitu 52 second. Sekian dari presentasi jawaban yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.